Halo semuanya, kembali lagi dengan Kak Febri. Jadi hari ini kakak akan bantu kalian lagi belajar tentang materi kelas 12, yaitu mengenai metabolisme. Jadi apa sih itu metabolisme? Metabolisme merupakan segala reaksi kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup. Baik itu makhluk hidup bersel tunggal, bahkan sampai makhluk hidup yang susunan tubuhnya sangat kompleks, contohnya seperti kita. Jadi metabolisme itu dibagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Metabolisme dibantu oleh suatu katalis yang disebut dengan enzim. Apa sih itu enzim? Enzim adalah biokatalisator organik yang dihasilkan organisme hidup dalam protoplasma yang terdiri atas protein atau suatu senyawa yang berikatan dengan protein. Komponen dari enzim yaitu apoenzim dan gugus prostetik. Apoenzim tersusun dari protein dan juga bersifat labil terhadap suhu dan pH. Gugus prostetik bukanlah protein. Gugus prostetik ini dibagi menjadi kofaktor dan koenzim. Kofaktor merupakan molekul anorganik, sedangkan koenzim merupakan molekul organik. Keseluruhan dari komponen ini disebut dengan holoenzim. Nah, enzim ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama yaitu sebagai biokatalisator, artinya mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi, dan juga terjadi dalam tubuh. Kemudian, enzim bekerja secara spesifik. Satu jenis enzim hanya dapat mengubah satu jenis substrat. Contohnya, amilum diubah menjadi maltosa oleh amilase. Lalu, enzim bersifat reversible, maksudnya bekerja dua arah atau bolak-balik. Contohnya, ATP diubah menjadi ADP. Kemudian, enzim bersifat termolabil atau tidak tahan panas. Dan juga, enzim bekerja secara efisien, maksudnya bekerja cepat dikarenakan dapat menurunkan energi aktivasi. Faktor yang mempengaruhi enzim yaitu yang pertama ada temperatur. Suhu optimum untuk enzim bekerja kurang lebih 37 derajat Celcius. Jika kurang, enzim akan menjadi inaktif dan jika melebihi batas dapat menyebabkan denaturasi. Kemudian ada pH. Enzim mempunyai pH optimum yang dapat bersifat asam maupun basa. Sebagian besar, enzim pada manusia mempunyai pH optimum antara 6-8. Misalnya enzim tripsin yang mendegradasi protein. Namun, ada beberapa enzim yang aktif pada kondisi asam. Contohnya yaitu enzim pepsin. Lalu ada konsentrasi enzim. Pada umumnya, konsentrasi enzim berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Hal ini berarti penambahan konsentrasi enzim mengakibatkan kecepatan reaksi meningkat hingga dicapai kecepatan konstan. Kemudian ada aktivator. Terdapat zat kimia tertentu yang dapat meningkatkan aktivitas enzim. Misalnya, garam-garam dari logam alkali dalam kondisi encer dapat memacu kerja enzim. Demikian pula dengan ion logam seperti kobalt, magnesium, nikel, mangan, dan klorin. Lalu ada zat-zat penghambat atau inhibitor. Beberapa zat kimia dapat menghambat aktivitas enzim. Misalnya garam-garam yang mengandung merkuri dan juga sianida. Dengan adanya zat penghambat ini, enzim tidak dapat berikatan dengan substrat sehingga tidak dapat menghasilkan suatu produk. Cara kerja enzim dibagi menjadi dua cara, yaitu teori lock and key dan juga teori induced feed. Pada teori lock and key, enzim diumpamakan sebagai gembok yang mempunyai bagian kecil dan dapat mengikat substrat. Bagian enzim yang dapat berikatan dengan substrat disebut dengan sisi aktif. Substrat diumpamakan kunci yang dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Sedangkan pada teori induced feed, sisi aktif enzim bersifat fleksibel sehingga dapat berubah bentuk menyesuaikan dengan bentuk substrat. Nah, enzim ini memiliki penghambat yang disebut dengan inhibitor. Inhibitor ini ada yang bersifat kompetitif dan juga non-kompetitif. Nah, pada sifat inhibitor kompetitif ini, zat-zat penghambat mempunyai struktur mirip dengan struktur substrat. Dengan demikian, zat penghambat dengan substrat saling berebut untuk bergabung dengan sisi aktif enzim. Sedangkan pada sifat inhibitor non-kompetitif, penghambatan dipicu oleh terikatnya zat penghambat pada sisi allosterik sehingga sisi aktif enzim berubah. Akibatnya, substrat tidak dapat berikatan dengan enzim untuk membentuk kompleks enzim substrat. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang katabolisme. Jadi, katabolisme merupakan reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Biasanya, penguraian ini untuk menghasilkan energi. Jadi, contoh dari proses katabolisme ini yaitu respirasi. Respirasi pun dibagi menjadi dua, ada respirasi aerob dan anaerob.
Respirasi aerob merupakan proses pembentukan energi yang membutuhkan oksigen. Adapun tahapan dari respirasi aerob yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan juga transfer elektron. Tahap pertama yaitu glikolisis. Tahapan ini berlangsung di sitoplasma. Jadi pada tahap ini, glukosa diubah menjadi 2 NADH, 2 asam pirufat, dan 2 ATP. Kemudian 2 asam pirufat ini akan masuk ke tahap berikutnya yaitu dekarboksilasi oksidatif. Tahap ini berlangsung di matriks mitokondria. 2 asam pirufat ini akan diubah menjadi 2 NADH, 2 asetil-CoA, dan juga 2 CO2. Pada siklus Krebs ini terjadi pada matriks mitokondria. 2 asetil-CoA ini akan diubah menjadi 6 NADH, 2 FADH2, 4 CO2, dan juga 2 ATP. Kemudian pada transfer elektron dibentuk 6 H2O dan juga NADH dan FADH dari tahapan sebelumnya dioksidasi. Setiap satu NADH menghasilkan 3 ATP dan satu FADH2 menghasilkan 2 ATP. Karena total dari NADH dalam ketiga proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan juga siklus Krebs itu totalnya ada 10, maka 10 ini kita kali 3 sehingga menghasilkan 30 ATP. Total jumlah FADH2 itu sebanyak 2. Kemudian ini kita kali 2 dan menghasilkan 4 ATP. Jadi total ada 34 ATP hasil dari oksidasi NADH dan FADH2. Nah, untuk total ATP yang didapatkan dari respirasi aerob ini berjumlah sebanyak 38 ATP. Nah, kita ketahui pada proses respirasi aerob itu reaksinya C6H12O6 ditambah dengan 6O2 menghasilkan 6CO2 ditambah 6H2O ditambah dengan energi. Energi ini merupakan ATP. 6CO2 ini didapat dari proses dekarboksilasi oksidatif dan juga pada siklus Krebs. Untuk 6H2O ini didapat dari transfer elektron. Dan 38 ATP ini didapat dari proses glikolisis, siklus Krebs, dan juga transfer elektron. Respirasi anaerob merupakan proses pembentukan energi yang tidak membutuhkan oksigen. Contoh peristiwa respirasi anaerob yaitu pada proses fermentasi. Fermentasi ini juga terjadi pada jaringan otot yang kekurangan oksigen karena aktivitas yang berlebih, dengan hasil akhir berupa asam laktat. Contoh reaksi dari fermentasi yaitu glukosa diubah menjadi 2 asam pirufat, kemudian diubah menjadi 2 fosfoenol pirufat, dan kemudian menghasilkan 2 asam laktat. Nah, sayangnya respirasi anaerob ini hanya menghasilkan 2 ATP. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan anabolisme. Kebalikan dari katabolisme, anabolisme merupakan proses pembentukan senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Biasanya proses ini memerlukan energi. Contoh dari proses anabolisme ini yaitu proses fotosintesis dan juga kemosintesis. Fotosintesis merupakan proses penyusunan zat organik yaitu gula dari zat anorganik seperti H2O dan CO2 dengan bantuan energi cahaya. Fotosintesis ini dibagi menjadi 2 reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Perbedaan reaksi terang dan reaksi gelap dilihat dari tempatnya. Untuk reaksi terang itu berlangsung di grana, sedangkan reaksi gelap berlangsung di stroma. Kebutuhan cahaya pada reaksi terang membutuhkan, sedangkan pada reaksi gelap tidak membutuhkan. Untuk bahannya, pada reaksi terang memerlukan klorofil, cahaya, dan juga H2O. Sedangkan pada reaksi gelap membutuhkan ATP, NADPH2, dan juga CO2. Untuk produk yang dihasilkan pada reaksi terang yaitu ATP, O2, dan NADPH2. Sedangkan pada reaksi gelap itu menghasilkan glukosa. Kemosintesis merupakan proses pembentukan karbohidrat menggunakan energi kimia. Contoh proses ini yaitu pada bakteri nitrifikasi yang menfiksasi nitrogen di atmosfer. Adapun contoh reaksinya yaitu 2NH2 ditambah 3O2 akan diubah oleh nitrosomonas menjadi HNO2 ditambah 2H2O dan juga ditambah energi sebanyak 158 kilokalori. Kemudian ada 2HNO2 ditambah O2 akan diubah oleh nitrobakter menjadi 2HNO3 ditambah juga energi sebanyak 43 kilokalori. Nah, sekian materi tentang metabolisme. Kakak harap apa yang kakak sampaikan bermanfaat bagi kalian semua.
Akhir kata kakak sampaikan terima kasih. Bye-bye.